Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat project baru, yaitu menginput titik koordinat dan mencarinya. Tetap di Locus GIS free ya. Pertama kita masuk ke Locus GIS. Tapi sebelumnya kita ekspor dulu project yang kemarin ya. Caranya pertama kita siapkan dulu foldernya biar gampang mencarinya nanti. Foldernya di sini saja, di penyimpanan internal saja, terus buat folder baru, terus tutorial Locus GIS. Oke, sini kita sudah siapkan satu folder ya, tutorial GIS. Oke, kita kembali ke Locus GIS, terus kita ekspor satu-satu per layer. Kita masuk ke layar, terus dari track dulu kita ekspor as SHP ke folder yang kita sudah siapkan di internal storage, terus ke tutorial Locus GIS. Yes, ekspor satu tracknya sudah, titiknya lagi sama caranya, ekspor SHP, kita edit, terus yes, ekspor cross dan penanaman terakhir poligon, ekspor as SHP, kita edit, tentang ekspor close. Kita cek kembali ya, SHP yang 3 layar tadi itu sudah tersimpan semua di sini. Oke, saatnya kita bikin project baru di Locus GIS. Cara tutup project yang lama, caranya ke klik ini yang 3, terus ke project. Ini harus di stopkan dulu, close project. Oke, baru kembali ke delete project, delete. Oke, kita tambah project baru namanya input koordinat confirm. Oke, sudah jadi projectnya. Kita bikin layarnya, klik layar, tambah, karena kita cuma mau masukkan titik, new empty layer, terus point. Misalnya kita akan mencari atau memasukkan titik pal batas, pal. Baru kita ke atribut, tambah atributnya itu nomor pal. Ini centang recruit fieldnya, ini artinya kalau dia tidak dicentang tidak apa-apa, tidak terisi nama di kolomnya, tapi kalau dia tercentang dia wajib diisi. Nomor pal, terus kita tambah atribut lagi ya. Atribut berikutnya kawasan, misalnya recruit file. Terus terakhir kita tambah tahun, recruit file, field, terus add. Oke, sudah masuk 3 atribut ya, semuanya dalam bentuk teks data. Terus kita confirm. Oke, ini titik pal. Sini saya hilangkan dulu ini ya. Kita anggap tidak ada jaringan di tengah hutan. Terus kita tambahkan create new point, input koordinat
ini koordinatnya, terus kita pilih cara pilih input koordinat jenis koordinatnya kan yang terbiasa UGS yang ini, terus kita input koordinatnya satu per satu. Saya hanya mencontohkan dua titik. Yang pertama ini baru create new point, terus koordinat di sini n, set. Sudah di set, kita centang. Nah, ini misalnya nomor palnya 212, kawasannya HL, tahunnya 99 misalnya. Save. Nah, ini sudah ada satu. Terus titik yang kedua, koordinat di sini n ya. Set, centang, masukkan koordinat nomor PAL 233 misalnya, kawasannya HPT, terus tahunnya sama misalnya 99 set. Selanjutnya kita tampilkan labelnya. Caranya masuk di sini, terus di setting label. Nah, ini kita bisa display label nomor PAL atau kawasannya atau tahunnya. Karena yang beda nomor PAL-nya dengan kawasannya, kita pilih nomor PAL saja. Terus teksnya, warna teksnya juga bisa diganti di sini. Kita pakai yang warna merah saja. Oke, kita kembali. Terus kembali lagi, ya ini. Titiknya sudah terinput. Sekarang untuk mengetahui jarak dari posisi kita ke titik yang akan dituju, caranya klik yang ini, terus setting, maps, auxiliary graphic, cursor to position line-nya diaktifkan. Kita back, terus kita tinggal mengarahkan saja kursornya ke titik yang akan dituju. Nah, sini sudah terbaca jaraknya 114 meter dan azimutnya 101 derajat. Selanjutnya kita akan menuju ke titik atau mencari titik dengan mengaktifkan guide. Pertama kita nonaktifkan dulu ini yang auxiliary-nya, nonaktifkan di maps, auxiliary grafik dinonaktifkan dulu. Terus kita ke guidance, terus notifikasinya. Nah, ini 20 meter kita ubah menjadi 10. Jadi ketika kita sudah berada 10 meter dekat titik, maka bunyi bip atau alarm akan bunyi di HP-nya. Set. Terus kita ke klik titik 212 karena kita akan menuju ke sana. Terus kita aktifkan guide-nya, guide on.
Nah, otomatis ketika kita sudah berada di jarak 10 meter dengan titik ini, dia akan berbunyi bip atau berbunyi alarm. Oke, sekarang kita akan menuju ke titik 212 dengan menggunakan GUID. Caranya klik titiknya, terus titik 3 ini GUID on. Jaraknya dari lokasi sekarang ke titiknya 107 meter lah, kira-kira gitu. Oke, sambil mengaktifkan track, membuat track new layar track lain atributnya tambah nama. Oke, kita ke tracknya, kita record new line, akurasinya sudah 9 meter, kita play. Oke, kita menuju ke lokasi ya, dengan settingan width, guidance nya, notifikasinya muncul pada saat 10 meter. Oke, kita mulai berjalan. Oke, sudah sampai di lokasi. Ada beep. Kita stop recordingnya dulu. Set, jalan, set. Terus widenya kita matikan. 1, 2. Widenya kita off kan. Oke. Selanjutnya kita ubah settingannya. Kita menuju ke titik 233 dengan guidance-nya, notifikasinya muncul pada saat di jarak 20 meter. Set. Terus yang kita tampilkan bukan jarak tapi azimut atau bearing. Oke, kita klik 233, lalu 233 titik 3 guide on 289 derajat. Kali ini saya tidak mengaktifkan track karena sudah ada tracknya. Oke, kita berjalan menuju titik 233. Jadi kali ini notifikasinya muncul pada saat jarak 20 meter. Ya, itu kan alarmnya sudah berbunyi. Semakin cepat bunyi alarmnya, semakin dekat dengan posisi titik. Oke, kira-kira titiknya di sini. Sampai di sini dulu tutorial Lukos kali ini.
Di video kali ini ada 5 sesi ya. Yang pertama, export project untuk diolah selanjutnya menggunakan PC yang biasa diolah di ArcGIS. Yang kedua, membuat project baru karena pakainya yang free, jadi project lama mesti dihapus dulu untuk membuat project selanjutnya. Terus yang ketiga, cara menginput koordinat yang biasa kita pakai cuma derajat, menit, sekon. Jadi saya contohkan yang penginputan yang menggunakan derajat, menit, sekon. Terus yang keempat, bagaimana cara mengetahui jarak dan azimut dari posisi sekarang kita berdiri atau posisi kita berdiri sekarang ke titik yang akan dituju. Terus yang kelima, mengaktifkan GUID untuk membuat alarm pada saat kita sudah berada di dekat titik yang dicari. Biasanya GUID ini dipakai untuk mencari pal batas kawasan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.